Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Swandi di channel Dunia Ikan Gabus. Baik pemirsa dan teman-teman sekalian, yang mau tanya bisa langsung chat di nomor saya Swandi 0816658779. Ya, ingat 0816658779. Ya, jadi siapa saja boleh bertanya ya seputar budidaya ikan gabus. Kalau mau tanya, saya harapkan jangan di komen ya, jangan di kolom komen. Saya mohon maaf sekali kalau yang di kolom komen yang sudah berapa bulan yang lalu belum terjawab. Itu saya minta maaf sekali. Jadi jangan ditanya di komen, karena kadang saya nggak buka videonya, itu kolom komennya nggak saya buka. Kadang belum terjawab sampai beberapa bulan. Mendingan kalau mau tanya langsung ke WA saja. Biasanya paling lambat itu 1 kali 24 jam saya jawab langsung, gitu kan. Karena kan kadang perjalanan, kadang pas panen ikan, pas ngirim ikan di perjalanan belum bisa langsung menjawabnya. Tapi saya akan berusaha untuk menjawab yang langsung dari WA. Ya, tolong teman-teman yang mau tanya langsung di WA saja. 0816658779. Dan semua video Pak Swandi itu ada nomor HP saya di kolom deskripsi ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum bisa buka kolom deskripsi, bisa dicari di situ, ada kolom deskripsi, ada nomor HP saya. Semua video saya itu ada nomor HP-nya, ya. Jadi nggak usah bingung, nggak usah ragu, di situ ada nomor HP, bisa langsung tanya di situ ya. Jadi saya ingatkan teman-teman ya, yang kemarin sudah, harus saya buka 4 bulan yang lalu belum saya jawab di situ. Saya minta maaf sekali dan langsung aja ke WA. Jadi kolom komentar tuh kalau dikosongnya aja enggak apa-apa kok itu. Jadi langsung kalau mau tanya langsung ke sini aja. Oke, makasih. Saya jawab pertanyaan yang pertama dari Bapak Effendi yang ada di Bekasi ya. Menanyakan, salam sukses Pak Swandi. Ini saya Effendi dari Bekasi. Saya pembudidaya ikan lele. Nah, melihat tayangan video Pak Swandi terkait dengan ikan lele vs ikan gabus, apakah tidak lebih menguntungkan ikan lele Pak karena panennya lebih cepat ya? Karena memang saya tidak pernah budidaya ikan gabus, jadi saya belum tahu hitung-hitungannya seperti apa. Kalau ikan lele kan satu kali panen 2,5 sampai 3 bulan sudah panen, sementara kalau menurut penjelasan Pak Swandi ikan gabus itu panennya itu 7 sampai 8 bulan. Mohon penjelasan dan pencerahannya Pak Swandi agar saya lebih paham kenapa kok lebih menguntungkan ikan gabus dari sisi pembesaran. Terima kasih Pak Swandi. Baik Pak, untuk masalah pembesaran ikan lele dan ikan gabus, saya hanya mengikuti hitungan-hitungan saja, CR rasio pakan yang keluar saat ini. Misalkan kita menghitung untung rugi dari sebuah budidaya itu kan dari berapa pakan yang kita keluarkan, kosnya berapa, kemudian kita mendapatkan hasil dari panen itu berapa. Hasil panen terima uang berapa dipotong pakan bibit itu berapa. Nah sekarang kita lihat, kita sedikit kasih gambaran. Untuk lele ya, untuk lele itu 1 kg daging itu kita bisa mendapatkan dan menghabiskan pakan 1 kilo. Jadi kalau 1 kg pelet itu kita habis 1 kg pelet itu kita akan mendapatkan 1 kg daging. Jadi kalau misalkan kita habis pelet 1 kuintal ya, berarti kita akan mendapatkan daging ikan 100 kilo ya, 1 kuintal juga. Itu berarti kita di situ untung. Syukur-syukur kalau kita mendapatkan daging lebih dari 100 kilo, itu jelas pasti untung juga. Nah sekarang kita hitung di situ, kalau 1 kg pelet itu misalnya 10.000, kemudian harga jual daging di sini itu nilainya 14.000, berarti kita mendapatkan selisih berapa di situ? 4.000 ya, spellingnya 4.000. Belum lagi nanti bibitnya. Kita hitung pakan saja dulu ya. Kemudian ikan gabus itu kita tadi hitung selisihnya 4.000 dalam waktu 3 bulan. Kemudian ikan gabus ya, 1,5 kg pelet jadi 1 kg daging ya. Jadi kalau 1,5 kg pelet itu kita bisa mendapatkan 1 kg daging ikan gabus. Nah 1,5 kg pelet itu kan 15.000 Pak. Kemudian dagingnya sekarang ini saya membeli 50.000. Berarti selisihnya berapa Pak? Selisihnya 35.000 Pak. Nah kalau coba kita comparekan ya, kita comparekan dengan lele tadi.
Ya, lele panen 1 kali, ya selisihnya tadi berapa? 4.000. Kalau itu siklusnya jadi 2 kali berapa selisihnya? 8.000. Panen 3 kali berarti apa? 9 bulan, ya. Itu dapat keuntungan di situ per kilo kita dapat cuman 12.000 per kilonya. 3 kali panen loh Pak, 9 bulan. Sementara ikan gabus, ya itu 1 kali panen saja kita dapat selisih 35.000 Pak. Jadi kalau saya menjelaskan seperti ini, kita berdasarkan realita di lapangan Pak. Jadi tadi 3 kali panen aja lele dapat berapa Pak? Selisihnya 4.000 kali 3 berarti berapa? 12.000. Sementara kita panen ikan gabus 1 kali saja, waktulah 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan sekalipun, kita dapat 35.000 Pak. Jauh sekali Pak kalau kita bandingkan itu. Dan kenyataannya lele pada saat dipanen itu yang kecil kurang size di bawah 78 itu ditinggal. Yang size besar isi 4, isi 5, isi 2, isi 1 juga ditinggal. Jadi pada saat Bapak panen ikan lele, itu Bapak tidak semuanya dapat uang full Pak. Jadi uang Bapak itu tidak semuanya langsung diterima. Bapak harus merawat yang kecil-kecil. Bagaimana kemudian menjual yang besar? Yang diambil 7 sampai ukuran 8 yang kebanyakan diserap pasar. Kenapa? Serapan terbesar ikan lele itu di Jogja terutama itu adalah pecel lele, 99% pecel lele. Jadi apa? Ya di situ yang ukuran 78. Nggak pernah kan kita lihat di pecel lele itu 1 kilo 1 digoreng gitu kan, belum pernah ya kan. Siapa mau beli kan? Belum lagi dagingnya belum begitu, sudah nggak begitu enak kalau sudah besar. Nah sementara ikan gabus itu begitu panen itu 1 kolam langsung habis Pak. Saya tidak pernah kok manen gabus, kok ini kecil ditinggal dulu, ini besar ditinggal dulu, tidak. Ya, selama ikan itu paling kecil itu 2 on, biasanya dibuat paling kecil 2 on, itu sudah masuk 50.000 aja. Yang ukuran besar, yang size 5 on ke atas, itu sudah 90.000 Pak. Makin gede lagi 1 kilo ke atas, harganya sudah berapa? 100.000 Pak. Bobot di atas 3 kilo per ekor itu saya beli sudah 200.000 per kilo Pak. Jadi kalau bicara dikompetkan nggak akan menang di situ Pak, ya. Belum pernah sejarah ikan lele itu sekilonya 200.000, belum pernah. Ada orang beli sekilo di sini 100.000, belum pernah. 50.000 aja loh Pak, belum pernah di Jogja itu harga lele. Tetapi ikan gabus sudah tembus 50, 60, 70, 80. Sekarang ini saya beli 90.000. Jadi mohon maaf, bukan saya berarti merendahkan lele, tidak. Karena memang semua komoditas itu punya pasar segmen masing-masing. Semua punya lini masing-masing, semua punya serapan pasar dan pelanggan masing-masing, ya kan. Jadi di situ saya bisa katakan kenapa kalau dari sisi pembesaran tetap nggak akan bisa ngikuti harga ikan gabus. Kenapa? Lele itu serapan terbesarnya hanya pecel lele yang paling banyak. Tidak ada sisi lain ke pengolahan yang lebih tinggi nilainya dibanding hanya untuk dimakan. Tetapi kalau ikan gabus memang dia punya grade yang lebih tinggi. Kandungan albuminnya itu ya meningkatkan kadar albumin dalam tubuh sebagai untuk stamina, kemudian meningkatkan kekebalan tubuh. Albumin di dalam tubuh juga untuk mempercepat merevitalisasi sel tubuh apabila terjadi luka, termasuk luka sayat ataupun luka karena kecelakaan dan lain-lain, itu selnya cepat tumbuh. Makanya orang habis sesar selalu menggunakan albumin ikan gabus untuk membantu proses penyembuhan. Ya Pak ya, mohon maaf itu penjelasan dari saya seputar masalah ikan lele dan ikan gabus. Jadi kalau bicara pembesaran sampai hari ini belum bisa ikan lele menyaingi ikan gabus. Tetapi ya pasarnya itu tadi saya katakan masing-masing, lele setor serapannya ke pecel lele, kalau gabus untuk konsumsi maupun untuk dunia pengobatan. Oke Pak, sukses selalu. Pertanyaan berikutnya. Ya ini kita ambil yang ada hubungannya dengan ikan lele juga. Tadi ada pertanyaannya yang hampir sama dengan masalah ikan lele. Bentar, saya cari dulu. Nah ini ya, ini pertanyaan dari Bapak Sudiono, ini di Purwokerto. Salam sukses Pak Suwandi, saya Sudiono dari Purwokerto, peternak ikan lele. Setelah menonton video Bapak dari dunia agro kemudian berlanjut ke dunia ikan gabus, saya sangat tertarik sekali dan mulai belajar.
untuk mulai membudidayakan ikan gabus walaupun saya masih beternak ikan lele. Yang ingin saya tanyakan Pak Suwandi, apa yang menyebabkan ikan gabus harganya bisa tinggi? Ya. Kenapa ikan gabus harganya tidak pernah turun? Ya. Apakah ikan gabus kanibal seperti ikan lele? Karena selama saya pembesaran ikan lele, itu banyak sekali kanibalisme yang terjadi di ikan lele. Mohon penjelasannya dan pencerahannya Pak. Ya. Terima kasih. Salam sukses terus untuk Pak Suwandi dan channel Dunia Ikan Gabus ya. Terima kasih Pak. Jadi kalau Bapak menanyakan masalah harga itu, ya itu tadi saya katakan di pertanyaan sebelumnya ini yang ada hubungannya dengan ikan lele. Karena kalau ikan lele itu kan sebatasnya hanya untuk dikonsumsi Pak. Orang makan, ya kan? Orang makan, konsumsi pecel lele ataupun mangut ataupun yang lain-lain. Nilai lebih dari ikan lele itu sampai saat ini hanya untuk olahan. Paling olahan ya dimakan juga. Untuk keripik, untuk nugget, dan lain-lain untuk bahan baku pembuatan makanan. Nah, kenapa kok harga ikan gabus kok naik terus? Karena begini, untuk permintaan pasar konsumsinya saja cukup besar ya. Nah, yang membuat harga gabus itu naik terus ya, itu memang dari sisi kelebihan yang ada pada ikan gabus. Jadi kelebihannya itu karena memang kandungan albuminnya ini itu sangat-sangat diburu oleh para pelaku pengobatan, baik pengobatan tradisional maupun pengobatan medis gitu kan. Sampai hari ini, masa pandemi seperti ini saja, saya budidaya ikan gabus itu omset saya itu naik 500%. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi masa pandemi ini justru membawa berkah bagi para pembudidaya ikan gabus. Ini naiknya 500% permintaan ikan gabus itu dari sisi untuk ekstrak maupun obat cukup besar sekali. Dan animo masyarakat untuk berbudidaya juga besar karena melihat dari permintaannya yang cukup besar. Jadi harga itu naik terus. Kenapa? Ikan gabus itu kalau ikannya makin besar, kandungan albumin yang ada di dalamnya juga makin banyak. Makanya saya berani membeli harga tinggi karena apa? Kalau ikan gabusnya besar, berani harga tinggi karena dalam proses pengolahan itu kita mendapatkan minyak albumin yang lebih banyak gitu kan. Itu Pak. Nah, kemudian masalah kanibal. Sebetulnya ikan gabus ini itu tuh nggak kanibal. Saya pikir kalau saya selama budidaya pembesaran itu saya katakan di sini tidak kanibal. Kenapa? Karena ikan gabus ini kalau memang hasil budidaya, dia sudah tidak pernah diajari makan daging. Ya, selama saya pembesaran ikan gabus pun mitra-mitra maupun saya sendiri yang juga melakukan pembesaran, itu tetap ikan gabus itu selama dia makannya kurang, dia juga tidak akan makan temennya. Kalau untuk memang diajari memang makan pelet. Beda halnya kalau ikan gabus itu kita dapatkan dari alam. Bapak nangkap dari alam bawa pulang. Kemudian tidak dikasih makan, yaitu dia akan makan temennya karena memang sudah diajari di alam oleh induknya, dia berburu ikan-ikan kecil. Tapi selama dia proses budidaya itu dari makanan berupa murni pelet, saya pikir persentase kanibal cukup kecil ya selama ini. Saya belum pernah dari mitra saya kok, wah ikannya habis dimakan temennya, itu belum pernah. Ya, makanya diadakan grading pada usia 3 bulan pertama itu. Itu pun bukan untuk menghindari kanibalisme, di situ untuk menghindari ikan besar yang mulai mengganggu. Karena apa? Kalau saya lihat dari pembesaran ikan gabus itu, ikan yang gabus besar itu akhirnya mendominasi pakan. Pelet itu dihabiskan oleh yang besar, sehingga apa? Yang kecil nggak kebagian. Kadang pertumbuhannya jadi lebih cepat. Tapi itu persentase yang besar pun kecil sekali. Jadi dari 1000 ekor itu nggak ada sampai 5% ikan yang pertumbuhannya cepat sekali, itu nggak ada. Jadi gabus itu cuman biasanya ya kalau gradingnya bagus dari sini, ya dari sejak bibit itu hanya akan ada 2 ukuran saja. Kecuali memang bibitnya itu sudah besar kecil dari awal, itu bisa macam-macam ukurannya. Kemudian bicara lele juga, sebetulnya ikan lele itu kalau kita amati para pembudidaya ikan lele, maaf sebelumnya karena saya juga dulu adalah mencoba ikan lele juga. Kita harus memahami karakter ikan lele. Ikan lele itu seperti halnya ayam broiler. Sebuah produk hewan yang memang diciptakan untuk dia kerjaannya cuma makan dan cepat besar. Harusnya ya, dan itu sudah pernah saya coba dulu,
Ikan lele itu kalau diperlakukan seperti ayam broiler, itu panennya nggak 2 bulan, bisa 1,5 bulan. Ya, sudah panen. Dan ikan lele diciptakan ya untuk kerjaannya makan dan cepat besar. Nah, sementara kalau kita budidaya lele itu makannya dijatah, ya kan? Sehari cuma 3 kali. Nah, lele itu kalau mau hasilnya bagus, memberi makannya itu seperti ikan, seperti halnya ayam broiler, karena memang diciptakan untuk panen cepat dan pertumbuhannya cepat sekali. Jadi, kalau mau budidaya lele, sekedar tips saja yang pernah saya coba, memberi makan lele itu seperti halnya ayam potong. Ayam potong itu pakannya full ya, full. Dimakan di bawah turun, dimakan di bawah turun, pakannya turun, habis jok lagi, tambah lagi, turun, habis tambah lagi. Begitu seharusnya. Nah, lele itu kalau mau pembesaran yang seperti itu harus menggunakan alat bantu. Kalau saya pikir itu menggunakan timer. Tempat pakan yang ada timernya itu tiap 1 jam pure jalan, tiap 1 jam pure keluar pakan, tiap 1 jam pure keluar pakan. Nah, kalau memang itu sesuai dengan takarannya berapa. Kalau itu yang dilakukan, saya jamin kok lele itu tidak akan ada kanibal. Nah, sekarang memang niat mau budidaya lele, tetapi nggak paham karakter ikannya. Jadi kalau kita mau budidaya itu kita harus paham betul karakter ikannya. Seperti apa ikan ini. Ya, jadi kalau lele itu mau hasilnya bagus, mau panennya bagus, tidak ada kanibalisme di situ, pasang pemberi pakan timer itu, tempat pakan yang ada timernya itu. 1 kolam kasih 4. Jadi peletnya ditaruh di situ, kemudian tiap 1 jam keluar, peletnya keluar. 1 jam lagi, keluar pelet. Nah, itu ikannya jamin sekali, itu tidak sampai 2 bulan sudah panen. Jadi kesalahan pola budidaya di sini adalah tidak memahami karakter ikan. Ya, jadi dia seperti ayam potong ikan lele itu, harusnya perlakuannya seperti itu. Nah, ini kan jarang sekali dibahas, jarang sekali dilakukan. Coba pemirsa lakukan apa yang saya katakan ini. Pasti ikan lele itu panennya cepat, kemudian tidak akan terjadi kanibal. Nah, sekarang piara lele 5.000 sehari ngasih makan cuma 2 kali. Kurang, Pak. Kurang, Pak. Ya. Jadi harus ada timer itu, alat timer sudah banyak yang jual, tempat makan yang ada timernya, tiap 1 jam bisa diatur 1 jam, 2 jam keluar pakan. Ya, ini sekedar tips saja karena memang saya dulu ada mencoba juga dengan pembesaran lele. Dan di situ tidak ada istilahnya kanibal, Pak. Yang namanya kanibal itu karena ikan itu kurang makan. Ikan kurang makan, jadi kanibal. Tapi kalau kita bicara ikan yang memang pertumbuhannya lama, jarang kanibal. Kenapa? Dia makannya itu pertumbuhan badannya lama, ya kan? Jadi kalau comparekan ikan gabus itu dengan ikan lele lokal, nah itu sama-sama 6 bulan, 7 bulan baru panen. Jadi tidak bisa dibandingkan ikan gabus dengan lele dumbo. Lele dumbo itu seperti ayam potong, memang pertumbuhannya cepat. Ya, oke, sukses untuk teman-teman semua. Di sini kita sharing-sharing, tanya jawab, ya, berbagi ilmu. Maaf, tidak bermaksud untuk melecehkan ataupun menghina ataupun merendahkan teman-teman dari pembudidaya lele, tidak. Sama sekali tidak ada niatan, kita hanya berbagi ilmu, bertukar pengalaman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat pemirsa semua dan teman-teman. Sukses untuk teman semua, ikuti terus ya channel Dunia Ikan Gabus, jangan kemana-mana. Masih bersama saya Suwandi di 0816658779. Ya, yang mau tanya silahkan tanya di kolom WA ke saya ya. Oke, terima kasih, sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.